Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Benar kelewatan. Tuh mulut asal ngejeblak aja lagi. Tersinggung tuh Pak Haji. Lagian kan juga bener. Kan Pak Ustadz yang ngajarin. Kulil hak walau kana muran. Nah, berkatalah yang benar walaupun itu pahit, Jan. Iya, benar Pak Ustadz. Iya juga sih. Buat makan tentang sama Mak. Mak, berasnya udah mateng tuh. Ada aja Tong. Mak, nasinya udah mateng nih, Mak. Wah, jadi banyak lagi. Wah, kita bisa makan dong. Alhamdulillah. Ya Allah. Benar-benar mendengarkan doa kita, Tong. Dia menurunkan rahmatnya bakal kita, Tong. Kita bisa makan, Tong. Ada apa ini? Hah? Lomba masak nih? Bukan Pak Sabah, kita ini mau masak nasi butir agar menjadi nasi sebakul. Nggak mungkin, mana bisa? Kita ini mau mengikuti kasih entong. Cintok. Ajan apa lagi nih? Yaudah. Kita nih pengen menghemat. Masak nasi sebutir bisa jadi sebakul, Pak. Kayak Fatimah sama Sintong. Nggak mungkin, nggak mungkin. Gila nih kali ya. Nasi sebutir juga. Iya Pak Sabar. Sesat. Wah, ini udah nggak bener Ustaz Somad nih. Mak, entong pergi sholat Jumat dulu ya. Iya. Doain ya, Tong. Moga-moga warung kita rame lagi. Kagak sepi kayak gini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Tong. Iya, Mak. Ya Allah. Kapan ya warung gue kagak sepi kayak begini lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ilah ribet amat sini. Begini, Pok. Saya menitipin dagangan saya nih. Ada 10 jenis kue. Dari yang kering sampai yang basah. Ini saya mau nitip secara konsinasi. Apaan tuh kunci nasi? Nah ini nih, Mpok nih, yang kagak makan bangku sekolahan. Itu, Pok. Kalau dagangan saya habis, Mpok bayar. Kalau kagak habis, jangan dibayar. Itu mah namanya konsinyasi. Lo tuh yang kagak makan bangku sekolahan. Waduh, brengsek juga tuh si Salim ngasih informasi salah. Iya, saya kagak tahu, Pok. Lu beneran mau nitip barang dagangan di mari, Min? Gila, Pok, masa saya bohong apa, Mpok? Lu waras kagak sih, Min? Wow, Pok Fatimah, emang saya gila apa? Romannya sih rada. Iya. Nih, Pok, 25% keuntungan buat Mpok. Ini jumlah dagangan saya 100 rebai. Mpok 25 rebai. Oke? Ini saya begini berkat si Entong. Nah, jadi begini, terima nih, Pok nih. Tuh. Saya bukan kecinta lagi nih, Pok. Saya mau pamit. Assalamualaikum. Salam. Makin kece aja. Iya, alhamdulillah Pak Haji ya. Saya heran pada jamaah kita ini, Pak. Jamaah kita ini mulai tidak menghormati khotib saat sholat Jumat. Maksud Pak Haji? Saat saya khotbah,
malah pada bicara di belakang. Ya, begini Pak Haji, ya namanya manusia ya, ada aja kekurangannya. Apalagi yang namanya anak-anak, kita kan pernah kecil juga dulunya. Saya nggak tahu kenapa pada begitu. Padahal kalau saya bicara, harusnya mereka akan diam. Soalnya khotbahnya Pak Haji kagak enak, bosenin. Masya Allah. Jangan begitu dong, teman. Tuh. Tahu lu, Tong. Lu ngomong asal jeplak aja. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Nah, dengerin nih si Salim ngomong nih. Pak Haji. Tapi bener juga sih Pak Haji apa dibilang Tong. Ceramahnya bikin ngantuk. Aja sampai mau ketiduran. Lagian bahasanya ketinggian. Kagak ngerti. Ya Tong ya. Haji. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Benar kelewatan. Tuh mulut asal ngejeblak aja lagi. Tersinggung tuh Pak Haji. Lagian kan juga bener. Kan Pak Ustadz yang ngajarin. Kulil hak walau kana muran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit, Jan. Iya, bener Pak Ustadz. Iya juga sih. Pak Ustadz mau kemana? Nah, kayak kelambi lebih apik sekarang wingi, kayak. Kasiannya mending. Nyongecing apa ya? Mamat pergi ngaji dulu ya. Lelah sih, kan ngaji kok main nyelonong baik. Ikut desa ke rumah make. Oh shit. Kayak dulu. Anak sih beda kan rumah make. Tapi kurang lebih nih. Cocok Pak Wake. Waduh, pas banget. Kayak kue. Mama kek kok jadi kue duit kek. Anak kue ngomong apa ki kelabine mama kek tak kue duit jajan ya. Payah lu, Mak. Baju segitu jelek dibilangin bagus. Hah, Nora tahu. Mak lu kan jelek. Dipakein baju apapun juga tetap jelek. Kayak karung terigu. Karung terigu. Tuh, kok sembarangan ngomong ya? Hah? Konten. Lo ngomong jangan asal jeblak ya. Nih, gini nih. Mama ki cantik. Hemat. Kata Ustadz Somad. Kulil hak walau kana murun. Artinya katakan sebenarnya walau pahit. Daripada bapak lo, preman kampung, residivis. Ih, tukang palak. Awas lu ya, Mat. Nanti gua bilangin lu ke babe gue. Dasar buntelan kentut. Tambah mana belum Buntelan kentut. Kurang ajar lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sophia? Iya, Fatimah. Aye mau nitip kue lagi di warung lo. Boleh kan ya? Nggak apa-apa kan? Aye juga nih, Pok. Aye mau titipin kue Aye juga. Boleh ya, Pok ya? Ya nih, Pak. Ayo juga nih ya. Aye juga, Pok. Aye juga, Pok. Iya. Boleh. Ya udah, terus sini ya. Kita langsung pamit aja. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo semua nih udah keterlaluan. Hah? Tahu nggak lo? Ini udah kebablasan namanya. Tapi Pak Ustadz, Tapi apa lo, Mat? kan Pak Ustadz sendiri yang bilang kalau kita ini mesti ngomong yang benar walaupun pahit. Ya tapi jangan salah paham lagi maksud gue. Yang namanya dalil kulit hak walau kana muron, yang artinya katakanlah dengan sebenar-benarnya walau itu pahit, itu harus ditempatkan, digunakan pada saat dan tempat yang benar. Nah kayak kejadian si Entong nih ya, dia berdoa sama Allah supaya beras sebiji jadi nasi sebakul. Itu sah-sah aja buat si Entong. Nah masalah Allah mau nerima doanya dia, mau ngabulin doanya dia atau enggak, juga urusan yang Maha Kuasa. Yang penting dari sini nih, dari hati. Paham lo? Lo tunggu sini ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada apa rame-rame? Kita semua mau minta tanggung jawab Pak Ustadz. Ya. Enak aja, emangnya lo gue apain? Pak Ustadz nih udah ngajarin yang kagak bener sama santrinya. Iya. Nih anak-anak kita semua nih udah ngikutin si Entong.
Masa beras 1 butir bisa jadi nasi sebakul? Yang bener aja Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, alasannya ulil hak walau kana muron. Kita semua udah ngikutin si Entong. Masak beras 1 butir yang berharap jadi nasi 1 bakul. Gue tahu nih masalahnya. Begini ya, anak didik gue nih, insya Allah gue udah ajarin yang sebenar-benarnya. Cuma kadang-kadang dia nih pada salah paham, salah ngertinya. Dia cuma bisa dengar tapi nggak tahu maksudnya apa. Nah, kayak si Entong, dia mohon sama Allah supaya beras 1 butir jadi nasi sebakul. Akhirnya kan doanya diterima. Nah itu urusannya Maha Kuasa. Lu jangan tiru-tiru kalau nggak tahu ilmunya. Paham lo? Iya. Makanya udah sekarang anak lo suruh ngaji di sini. Ntar gue jelasin sejelas-jelasnya. Ya, paham? Paham. Sekarang bubar lu deh, bubar ya. Salam. Astagfirullah.